Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat button untuk pilihan ganda dan drag and drop. Nah, kita akan melanjutkan mempelajari animasi button. Kali ini kita akan membuat soal pilihan ganda. Jadi, kita akan membuat pertanyaannya dulu. Pertama, kita buat scene baru. Kita klik Project Manager yang ada di pojok kiri atas, kemudian Add Scene. Saya beri nama nih misalkan level 1. Oke, kemudian kita klik 2 kali. Di sini saya sudah memberi background untuk level 1. Sekarang saya akan membuat pertanyaannya dengan menggunakan objek text saja. Kita tambahkan objek text, klik kanan, insert new. Kita pilih text, objek name-nya. Saya beri nama soal 1. Kemudian untuk soalnya misalkan 2 ditambah 3 itu sama dengan titik. Soalnya sederhana saja ya. Kemudian saya atur dulu. Lalu kita apply. Nah, di sini saya sudah punya soal 2 ditambah 3 sama dengan. Nah, saya sudah punya pertanyaan di sini. Selanjutnya, saya akan membuat 2 option jawaban dengan menggunakan button. Tetapi sebelumnya, teman-teman harus sudah menyiapkan sprite button. Bisa menggunakan Photoshop atau Corel Draw kalau teman-teman sudah biasa mendesain. Atau teman-teman bisa menggunakan PowerPoint untuk cara yang lebih mudah. Nah, di sini saya akan menggunakan PowerPoint ya untuk mendesain buttonnya. Saya sudah siapkan satu button di sini dengan warna abu-abu muda. Kemudian kita harus menyiapkan 4 gambar. Jadi ini kita copy menjadi 4. Nah, selanjutnya saya akan mengganti warna untuk yang gambar 2, 3, dan 4. Untuk gambar yang pertama, saya biarkan warnanya abu-abu muda. Ini untuk tampilan yang normal. Sedangkan yang gambar kedua, ini saya gunakan untuk tampilan saat kursor itu mengenai button. Jadi saya akan ganti warnanya misalkan menjadi abu-abu yang lebih tua. Kemudian, gambar yang ketiga, ini saya gunakan untuk jawaban benar. Misalkan, saya beri warna hijau muda. Lalu untuk jawaban salah, saya akan beri warna merah. Nah, di sini saya sudah punya 4 gambar untuk animasi buttonnya. Selanjutnya, kita save satu persatu. Nah, di sini saya sudah punya 4 gambar untuk animasi buttonnya. Saya beri nama, normal, hover, benar, dan salah. Sekarang kita kembali ke GDevelop. Untuk membuat button dari gambar yang sudah kita siapkan, kita akan menambahkan objek sprite. Di klik kanan, insert new, pilih sprite. Saya beri nama BTA, ini untuk pilihan jawaban yang A, maksudnya seperti itu ya. Kita add an animation, add sprite seperti biasanya. Kemudian saya pilih yang normal dulu. Open. Nah, di sini ada animation 0 ya. Di sini kita beri nama. Kalau yang kemarin-kemarin kita tidak memberi nama karena kita ingin membuat animasi button. Jadi saya beri nama di sini sesuai nama buttonnya normal. Setelah itu kita add an animation lagi. Kemudian di sini ada animation 1. Kita beri nama untuk yang hover. Kemudian add a sprite. Pilih yang hover. Kita open. Setelah itu di bawah pojok kanan bawah ada add an animation lagi. Kita beri nama untuk yang benar. Add a sprite yang benar warna hijau, open. Kemudian add an animation lagi, kita beri nama salah untuk animation yang ketiga. Add a sprite, kita pilih yang salah warnanya merah. Kemudian setelah selesai kita apply. Nah, di sini saya sudah punya button A, saya atur dulu posisinya. Nah, sekarang kita akan membuat pilihan jawaban lain. Kita duplicate saja dari button yang barusan kita buat. Di kanan button A, ada 3 titik seperti ini ya. Kita klik, kemudian pilih duplicate. Di sini saya punya BT-A2, saya ganti namanya menjadi BTB untuk pilihan jawaban yang B. Kalau sudah, kita tarik ke dalam scene. Kita atur ukurannya agar sama seperti button A. Setelah itu, kita akan membuat teks pilihan jawaban. Jadi, langsung saja teman-teman menambahkan
dua teks untuk pilihan jawaban A dan pilihan jawaban B. Di sini saya sudah punya untuk yang A saya beri angka 5 dan untuk yang B saya beri angka 6 seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke event dari level 1. Di sini saya akan membuat dua animasi button yang berbeda untuk yang benar dan juga untuk yang salah karena saya akan menjelaskan dua perbedaan ya ketika kita menggunakan hover atau tidak. Nah, untuk yang pertama kita add an event dulu, setelah itu kita add condition, kita klik buttonnya, button A ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan lalu, kita touch. Oke, nah untuk actionnya apa? Untuk actionnya, untuk button A ini akan saya kosongi. Setelah itu, kita buat sub event dari button A. Klik kanan, kemudian add sub event. Kondisinya apa? Kondisinya adalah ketika button A itu diklik. Jadi di sini klik itu adalah release. Mouse button release, left, kemudian oke. Actionnya apa? Ketika button A itu diklik, maka animasinya akan berubah menjadi benar karena pilihan yang A adalah pilihan jawaban yang benar. Jadi button A, search di sini animation, di sini ada pause, animation, resume, kemudian animation by number, by name, speed scale, dan current frame. Kita pilih yang animation by name. Nah, di sini animasinya kita pilih yang benar karena pilihan jawaban A adalah pilihan jawaban yang benar. Seperti ini. Selesai yang A, kita akan membuat animasi button B sesuai dengan cara membuat button yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita add a new event, add condition yang button B. Kita ketik touch. Oke, kemudian di sini kita beri animasi ya, button B, kita cari animation by name. Ketika kursor itu mengenai button B, dia akan berubah warnanya menjadi lebih gelap. Jadi itu adalah yang hover. Oke, jadi di sini button B ya, ketika kursor mengenai button B, maka animasinya berubah jadi hover. Warna buttonnya akan berubah menjadi abu-abu muda. Jangan lupa kita invert condition dulu, kita copy ya, kemudian kita paste aja di sini. Selanjutnya kita klik dua kali, kita invert condition. Nah, ketika kursornya sudah tidak mengenai button B, maka warnanya harusnya berubah menjadi kembali ke aslinya, yaitu normal. Jadi ini kita ganti ke normal. Seperti ini, kemarin yang sudah kita pelajari ya. Setelah itu, di touch is on button B, ketika kita klik, ya berarti kita akan memberi kondisi sub event, add condition, klik, release ya. Mouse button release, left, oke. Ketika diklik kenapa? Untuk yang button B, jawabannya tadi 6, itu adalah jawaban yang salah, maka animasinya akan kita ganti ke salah. Button B, kemudian animation, by name, pilih yang salah. Kemudian kita oke. Oke, di sini saya punya dua event yang berbeda untuk button A dan button B. Kalau yang button A langsung ketika diklik warnanya berubah, kalau button B ada animasi hovernya salah, kemudian kembali lagi ke normal. Coba kita lihat, kita preview. Nah, untuk yang button A, jawaban 5, ketika kursor saya kenakan ke sini, dia tidak terjadi apa-apa. Warnanya tetap abu-abu muda. Ketika saya klik, warnanya berubah jadi hijau karena ini adalah pilihan jawaban yang benar. Saya close dulu, kemudian saya akan preview lagi. Sekarang saya akan mencoba pilihan jawaban yang B. Ketika saya arahkan kursor, warnanya berubah menjadi abu-abu gelap. Ketika saya keluarkan, warnanya kembali ke abu-abu muda karena kita menggunakan hover dan normal tadi ya. Tetapi ketika saya klik, ini diperhatikan ya. Nah, ini ketika saya klik, dia warnanya ada merahnya keluar, tetapi tidak bisa bertahan lama seperti yang jawaban A. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan hover, di sini harus ada tambahan, yaitu teman-teman harus menggunakan yang namanya variabel. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi ini dibiarkan saja yang untuk level 1 kita sudah sampai di sini ya.
Jadi di sini akan saya preview lagi, 2 plus 3 sama dengan jawabannya 5, dia hijau karena benar ya. Kemudian kalau teman-teman memilih jawaban yang salah, ini 6 kita klik. Nah, berubah jadi merah saja, seharusnya seperti itu. Tetapi kita membutuhkan variabel ya, nanti kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang selain button yang berubah hijau atau merah, saya akan menambahkan teks keterangan ya, di mana teks itu menunjukkan kalau jawaban kita benar atau salah. Gitu. Jadi di sini kita akan menambahkan teks kosong. Kita klik kanan, insert new, kemudian teks, object name-nya kita beri nama keterangan. Ini misalkan 30. Kemudian warnanya saya biarkan hitam, bold, tengah, fontnya saya ganti. Nah, di sini namanya keterangan dulu ya, agar terlihat nanti. Apply. Nah, di sini saya sudah punya keterangan. Saya taruh di tengah. Setelah posisinya sudah pas ya, pastikan posisinya pas dulu, baru kita klik 2 kali. Teks yang displaynya kita hapus, jadi dia teks kosong. Seperti ini, tidak terlihat. Gitu. Setelah itu, kita ke event. Kita kembali lagi ke event level 1 ya. Kemudian di event, ketika button A itu saya klik, dia tidak hanya berubah menjadi benar ya animasinya, tetapi saya ingin menambahkan teks yang menunjukkan keterangan jawaban kamu benar. Gitu. Jadi saya akan add action di rilisnya button A, add action. Kemudian objeknya yang keterangan, sama seperti pertemuan lalu kita modify the text. Nah, ini beri kata-kata teks yang teman-teman mau. Misalkan di sini saya tulis jawaban kamu benar. Seperti ini. Sama halnya untuk jawaban yang B, ketika button B itu kita klik ya, warna animasinya berubah menjadi merah, yaitu yang salah. Kemudian teksnya, keterangan berubah menjadi jawaban kamu salah. Jadi kita copy saja dari yang A, kita paste di sini, paste. Nah, ini tinggal diganti salah. Oke, sekarang kita coba preview. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini sudah ada jawaban kamu benar. Gitu. Lalu saya coba preview lagi untuk jawaban yang salah. Saya pilih yang 6 ya. Jawaban kamu salah. Sekarang saya akan coba preview lagi. Ini tadi ketika saya jawab 5, dia berubah jadi hijau ya. Sekarang saya coba langsung menjawab yang 6. Nah, dia juga masih bisa dijawab. Kenapa? Karena kita masih belum menggunakan variabel. Jadi, untuk permasalahan ini akan kita perbaiki di minggu depan. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal yang melibatkan drag and drop. Misalkan memasukkan bola ke wadah yang warnanya sama. Sebelumnya kita akan membuat scene baru dulu. Buat scene, kita ke Project Manager. Setelah itu add scene, kemudian di sini kita ganti namanya level 2. Kemudian kita klik 2 kali. Saya sudah menyiapkan level 2 yang sudah ada backgroundnya. Sekarang sebelum kita memulai membuat soal, siapkan dulu bola yang berbeda warna dan satu wadah yang warnanya salah satu dari 2 warna tadi. Di sini saya sudah menyiapkan 2 bola, pom-pom kuning dan pom-pom merah. Kemudian ini wadahnya warnanya kuning. Setelah itu kita akan kembali ke gDevelop. Nah, sekarang kita akan menambahkan 3 gambar tadi. Di sini saya sudah menambahkan 4 objek, 3 objek sprite yaitu wadah, merah untuk bola merah, kuning untuk bola kuning, kemudian teks ya untuk soalnya. Nah, teman-teman bisa menambahkan 3 sprite dan 1 teks seperti ini. Sekarang kita coba preview dulu. Nah, di sini bolanya tidak bisa saya gerakkan. Meskipun saya tekan, ini belum bisa digerakkan. Untuk bisa menggerakkan bolanya, kita klik 2 kali di objeknya. Saya akan mengedit yang merah dulu. Kita klik 2 kali, kemudian teman-teman ke behavior. Kita add a behavior. Cari di sini drag. Di sini
kita pilih yang draggable object, yaitu objek yang bisa di-drag. Ini dimatikan saja, kemudian kita apply. Nah, seperti ini. Kemudian yang kuning juga seperti itu, kita ke behavior, add behavior, draggable object, ini dimatikan. Sekarang kita apply. Nah, sekarang kita coba preview. Nah, di sini bola merahnya sudah bisa kita pindah-pindahkan. Kemudian bola kuningnya juga bisa kita pindahkan. Tetapi di sini belum ada pengecekan apakah jawabannya benar atau salah. Untuk tahu benar atau salahnya, teman-teman bisa menambahkan teks keterangan seperti pada level 1. Teman-teman tidak perlu membuat lagi, cukup kembali ke scene level 1. Kemudian pada objek keterangan, klik titik yang 3 ini, ya, dan set as global object. Dengan begini, objek keterangan ada di semua scene, termasuk menu ini, ya, dan juga materi. Untuk menambahkan objek keterangan ke dalam scene level 2, cukup drag and drop objeknya. Kita drag seperti ini. Di sini kita sudah punya keterangan. Setelah itu, kita ke event level 2. Kalau bola merah masuk ke wadah, berarti jawabannya salah. Sehingga kondisinya di sini adalah kita add condition bola merah masuk ke wadah. Masuk ke wadah itu dalam GDevelop, ya, namanya adalah collision. Collision itu artinya bertabrakan. Jadi kalau bola merah bertabrakan dengan wadah, gitu, itu adalah kondisinya, bertabrakan dengan wadah. Kita oke. Kenapa kalau bola merah bertabrakan dengan wadah? Actionnya adalah jawabannya salah. Maka kita add action. Kemudian pada keterangan kita beri teks, ya, jawaban Anda, jawaban kamu salah. Jawaban kamu salah. Seperti pada level 1. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita copy ini untuk kondisi yang bola kuning. Kita copy saja, Ctrl C, ya, kemudian kita Ctrl V di sini. Ini tinggal diganti, bolanya, objeknya adalah yang kuning. Kalau kuning bertabrakan dengan wadah, maka keterangannya adalah jawaban kamu benar. Sekarang kita coba preview. Nah, kalau bola merah dimasukkan, jawaban kamu salah. Saya tutup, kemudian saya preview lagi. Kalau bola kuning yang dimasukkan, jawaban kamu benar. Sekarang kita coba perhatikan lagi, ya. Ketika bola kuning saya masukkan ke wadah, nah di sini sebelum bola kuning ini menyentuh wadah, tulisan jawaban kamu benar itu sudah keluar. Jadi agar posisinya ini tepat masuk ke wadah, kita akan mengganti tepi-tepi dari sprite-nya. Kita kembali ke level 2. Untuk yang bola, kita klik 2 kali, kemudian edit collision mask yang ada di pojok kiri bawah. Ini kita edit collision mask. Nah, daerah yang merah ini adalah daerah tepiannya. Jadi teman-teman kalau ingin persis tabrakannya di tepi-tepinya, maka kita menggunakan custom collision. Ini bisa digeser-geser seperti ini. Ini adalah daerah tabrakannya. Misalkan seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi, bisa menambahkan add vertex. Nah, di sini saya tambahkan lagi, add vertex lagi, bisa seperti ini. Kemudian saya add lagi. Nah, ini adalah tepian tabrakannya nanti. Bentuknya sudah menyerupai lingkaran. Kemudian kita close, kita apply. Begitu juga untuk yang wadah. Kita juga edit collision mask-nya. Kita edit. Nah, ini bentuk tepinya masih berupa persegi yang ada di luar lingkaran ini. Makanya kita harus edit dulu agar posisinya nanti tepat. Kita edit juga untuk yang bola merah. Kemudian kita apply. Sekarang kita coba lihat.
Untuk yang bola merah, nah ketika di sini belum ada tulisan jawaban kamu salah. Tapi ketika saya masukkan seperti ini, baru keluar jawaban kamu salah. Begitu juga nanti untuk yang kuning. Kita coba. Tadi ketika sampai sini sudah ada tulisannya ya, jawaban kamu benar. Sekarang sudah tidak ada. Dan ketika saya masukkan lagi, jawaban kamu benar. Ini sudah pas, hanya saja biasanya ketika bola mengenai wadah, bolanya itu pas berhenti di tengah-tengah seperti ini, seperti ditarik di tengah, otomatis berada di tengah. Nah, untuk membuat kondisi yang seperti itu, kita bisa melakukannya dengan mengatur posisinya agar tetap berada di tengah. Jadi tidak bergerak-gerak seperti ini. Terlebih dahulu teman-teman harus mengingat posisi bolanya ini koordinatnya berapa. Ini saya coba tarik ke sini. Oke, di sini agar gampang saya tulis koordinatnya 570 dengan 450 ya. Kita ke event. Nah di sini ketika bola kuning bertabrakan dengan wadah, maka akan ada keterangan jawaban kamu benar dan juga posisinya di lock di suatu koordinat yang sudah kita hafalkan tadi. Di sini teman-teman bisa mengetikkan position untuk bola yang kuning, nih ya. X-nya tadi 570. Kemudian untuk yang Y-nya itu adalah 450. Kita oke. Begitu juga untuk yang bola merah. Kalau bola merah itu bertabrakan dengan wadah, maka posisinya akan di tengah, sama seperti yang kuning tadi. Jadi kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Ini kita ganti merah. Nah, yang merah seperti ini. Sekarang kita preview. Nah, di sini ketika bola merahnya masuk ke wadah, nah ini otomatis berada di posisi tengah. Ini sudah tidak bisa digerakkan. Kalau yang kuning, kita coba. Nah, ini berada di tengah. Nah, biasanya juga ketika bola tidak mengenai wadah, misalkan merah saya tarik, tapi saya belum sempat di wadah, kemudian saya lepaskan, maka bola merah ini harusnya kembali ke posisinya di sini. Itu. Untuk membuat kondisi seperti itu, berarti kita harus kembali ke event dan menentukan posisinya. Nah, jadi di sini ketika merah bertabrakan dengan wadah, ada keterangan jawaban kamu salah dan posisinya sudah kita fixkan. Begitu juga ketika merah tidak sampai bertabrakan dengan wadah, tidak sampai berarti kebalikannya, maka kita akan membuat invert condition-nya. Kita copy saja kondisi yang ini, kemudian kita paste di sini. Ya, tidak bertabrakan. Kita invert condition. Oke, seperti ini. Kemudian ketika dia tidak bertabrakan dan teman-teman melepas bolanya, pertama-tama teman-teman klik bola merahnya, kemudian ditarik. Nah, ketika baru saja dilepaskan, berarti ini harus kita tambahkan kondisi. Baru saja dilepaskan, berarti was just dropped. Ini ya, tambahkan kondisi merah was just dropped. Kenapa? Posisinya kita kembalikan ke semula. Yang teks ini kita hapus ya. Posisinya kembalikan ke semula. Kita lihat di sini bola merah posisinya 231 dan 256. Oke, 231 kita tulis 230 aja. 230 sama 256. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk yang kuning. Kita akan copy, kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita klik 2 kali, kita ubah ke invert condition dan kita tambahkan kondisi dia baru saja dilepaskan, was just drop. Oke, ya. Untuk keterangannya kita hapus, kita ganti posisinya, harusnya Y-nya sama ya, agar tingginya sama dengan yang merah. Kemudian untuk posisinya, di sini 906. Oke, saya akan buat ini 900 saja. Setelah itu kita coba preview. Di sini, nah di sini saya lepaskan. Dia akan kembali ke tempat semula. Begitu juga yang kuning. Saya lepaskan. Nah, dia akan kembali ke tempatnya semula. Kalau dia sudah bertabrakan, dia di tengah. Nah, di sini ketika saya jawab yang kuning, kemudian kalau yang kuning ini saya tarik lagi keluar, ini tetap bisa dia kembali ke posisi semula. Begitu juga yang merah, kita masih bisa menjawab 2 kali. Nah, ini jawaban kamu salah. Kemudian bisa kita tarik lagi. Agar seseorang hanya bisa menjawab 1 kali saja, kita bisa matikan behavior trackable-nya. Jadi caranya kita kembali ke level 2 event. Ketika merah bertabrakan dengan wadah, agar seseorang hanya bisa menjawab 1 kali, maka behavior trackable-nya itu kita matikan. Jadi di sini add action-nya
Untuk yang merah kita matikan. Di sini teman-teman ketikkan behavior, deactive behavior, draggable mau diaktifkan, drag-nya itu mau diaktifkan atau di deaktif. Kalau mau di deaktif kita pilih yang no. Jadi ini no. Kemudian begitu juga untuk yang kuning. Untuk yang kuning, ketika merah sudah bertabrakan dengan wadah, maka yang kuning juga harus dimatikan. Jadi kita add action di sini, kuning, kita ketik behavior, no ya, kita oke. Nah seperti ini, activate behavior-nya sudah no. Kita copy saja ini untuk di paste di sini. Ketika kuning bertabrakan dengan wadah, bola kuning yang sudah masuk wadah, maka semuanya harus dimatikan. Nggak boleh ada yang bisa di-drag lagi. Agar seseorang hanya bisa menjawab satu kali aja. Sekarang kita preview. Di sini, oke, ini sudah tidak bisa digerakkan. Begitu juga yang merah saya tekan, ini ya, ini saya tekan, tapi sudah tidak bisa digerakkan. Nah, ini untuk membatasi seseorang hanya bisa menjawab satu kali saja. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa mempraktekkan apa yang sudah teman-teman pelajari dan berkreasi sesuai dengan kreativitas teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.